Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga harus menjadi cita-cita dan harapan tertinggi setiap mukmin. Di sana semua kebahagiaan dan nikmat yang diinginkannya tersedia. Tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmat-nikmat di sana. Karenanya, ia merasa ringan dan senang dalam mengemban perintah dan menjauhi larangan dalam Islam. Kebahagiaan di surga semakin sempurna dengan dikumpulkannya seorang mukmin bersama keluarga besarnya, dari kalangan bapaknya, pasangannya, dan anak keturunan mereka. Derajat mereka yang lebih rendah akan dinaikkan sehingga menyamai yang lebih tinggi agar bisa berada di satu tempat. Lalu, bagaimana agar kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga di surga kelak? Temukan jawabannya, simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini, agar terus menyiarkan syiar Islam. Lalu tulis komentarmu, agar channel ini terus berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan, yang baik, yaitu, surga Aten yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu." Surat Al-Rodu ayat 22-23. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, maksudnya, Allah mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai di dalamnya, surga, Aten, yaitu bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anak mereka dari kalangan orang-orang beriman yang berhak masuk surga. Supaya hati mereka bahagia karena dapat berkumpul dengan keluarga. Sehingga diangkatlah derajat mereka yang lebih rendah kepada derajat yang lebih tinggi sebagai pemberian dan kebaikan dari Allah, tanpa dikurangi derajat orang yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah, "Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka." Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Surat Al-Tur ayat 21. Ibnu Abbas berkata dalam menafsirkan ayat tadi, sesungguhnya Allah akan mengangkat meninggikan derajat anak-anak seorang mukmin pada tingkatannya, walau amal mereka ada di bawahnya supaya gembira hatinya. Kesimpulan ini dikuatkan ayat lain dari doa malaikat untuk hamba-hamba beriman, agar kaum mukminin dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang solih dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aten yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Surat Ghafir ayat 8. Ibnu Katsir menjelaskan tentang maksudnya, kumpulkan mereka semua agar bahagia hati mereka dengan berkumpul di tempat yang bersebelahan. Yakni, kami samakan, kumpulkan, setiap mereka di satu tempat, supaya mereka bahagia. Kami tidak kurangi yang derajatnya tinggi sehingga sama dengan yang derajatnya rendah, tetapi kami angkat yang amalnya kurang lalu kami samakan ia dengan yang banyak amalnya, sebagai karunia dan pemberian dari kami. Perlu dicatat, bahwa yang membuat mereka berkumpul di surga bukan semata karena nasabnya, tapi karena adanya iman dan amal soleh yang menjadikan mereka masuk surga. Karena di sana disebutkan, dan orang-orang yang soleh, yakni yang benar iman dan amal solehnya. Berdasarkan tafsir Al-Sadi, 732. Dalam Fatwa Lajnah Daimah jawaban dari Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah yang berkaitan persoalan ini menguatkan kesimpulan Ibnu Katsir.
Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa dengan karunia, pemberian, dan kemurahannya akan mempertemukan anak-anak keturunan kaum mukminin dengan bapak-bapak mereka dalam satu tempat, walau amal mereka tidak mencapai derajat amal bapak-bapak mereka. Kemudian, dalam fatwa Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam fatwa Nur ala Al-Darb, apabila seseorang masuk surga, apakah ia akan berjumpa dengan kerabat-kerabatnya? Ya, ia akan berjumpa dengan kerabat-kerabatnya dan orang-orang yang membuat hatinya senang. Berdasarkan firman Allah, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Surat Al-Zukhruf ayat 71. Bahkan, seseorang akan berkumpul bersama anak-anaknya di satu manzilah jika sebelumnya seorang anak berada di bawah manzilah tingkatannya. Sesuai yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Tur ayat 21 yang sudah disampaikan sebelumnya. Karenanya, seorang mukmin haruslah juga berusaha untuk mensyalihkan orang-orang dekat dan dicintainya melalui nasihat dakwah, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jangan pula ditinggalkan untuk memohonkan ampunan dan mendoakan kebaikan untuk mereka dari orang tuanya, istrinya, anaknya, dan kerabat-kerabat dekatnya. Harapannya, ia akan berkumpul bersama keluarga besarnya di surga dengan penuh kebahagiaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat kesempurnaan nikmat ini di akhirat. Amin.